Pesona keindahan Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango yang berdiri kokoh di sebelah barat dan timur menjadi saksi sejarah berdirinya pesantren terpadu Al-Kahfi, Bogor. Terletak di kota hujan dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan iklim yang sejuk sepanjang tahun serta berada di tengah panorama alam yang memukau, tepatnya di Desa Sorogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pesantren terpadu Al-Kahfi merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pedesaan Nusantara. Didirikan oleh almarhum Haji Armansyah Putra SE dan almarhumah Hajah Endang Puji Astuti pada tahun 1993. Pesantren terpadu Al-Kahfi berdiri atas dasar kepedulian pendiri yayasan terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, berdakwah secara aktif dalam dunia pendidikan, ikut serta menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, bercita-cita mencetak generasi penerus bangsa yang mempunyai kemampuan bidang umum maupun agama yang selaras dan terintegrasi sehingga mampu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual dengan pondasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Al-Kahfi terinspirasi dari salah satu masjid yang dibangun pada awal berdiri yayasan atau masa kepemimpinan almarhum Bapak Haji Armansyah Putra SE tahun 1995. Pesantren terpadu Al-Kahfi memiliki 4 target besar atau dikenal dengan 4 pilar pesantren terpadu Al-Kahfi, yaitu 1. Target akademik, 2. Target bahasa, 3. Target hafalan Al-Quran, 3 juz untuk SMP, SMA dan MA non-alumni SMP IT Al-Kahfi, dan 5 juz untuk santri SMA dan MA alumni SMP IT Al-Kahfi. Dan yang keempat, target pembiasaan akhlakul karimah. Pada awal kiprah yayasan dalam dunia pendidikan, Yayasan Pedesaan Nusantara menyelenggarakan lembaga pendidikan TK dan TPA pada tahun 1996. Alhamdulillah, lembaga pendidikan TK dan TPA Al-Kahfi mendapat sambutan antusias dari masyarakat Desa Sorogol dan sekitarnya. Kemudian, pada masa kepemimpinan Ketua Yayasan almarhum Haji Kemas Taufik Mukhtar SE pada tahun 2002, Yayasan Pedesaan Nusantara membuka lembaga pendidikan pesantren, yaitu program pendidikan formal lanjutan tingkat pertama SMP IT Al-Kahfi, dengan mengusung visi menjadi lembaga pendidikan kebanggaan umat yang melahirkan generasi berkualitas. Seiring dengan terus meningkatnya antusias masyarakat pada lembaga pendidikan pesantren baik di kawasan Jabodetabek maupun daerah lainnya di Indonesia, pada tahun 2007, Yayasan membuka pendidikan formal lanjutan tingkat atas, yaitu SMIT Al-Kahfi. Alhamdulillah, dalam kurun waktu 10 tahun, SMIT Al-Kahfi telah banyak menorehkan prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Kemudian, dengan harapan dapat mencetak anak-anak yang memiliki kompetensi khusus keagamaan, pada tahun 2013, Yayasan membuka program pendidikan Madrasah Aliyah Al-Kahfi dengan kekhususan keagamaan atau program studi syar'i. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengelolaan pesantren menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ikhtiar ke arah peningkatan kualitas pengelolaan selalu diupayakan baik dengan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan maupun peningkatan kualitas keterampilan tenaga kependidikan dan peningkatan SDM pesantren secara umum. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Ajid Muslim LC yang merupakan lulusan pesantren Sumur Bandung dan Lipia Jakarta, pesantren terpadu Al-Kahfi terus berproses dan berkembang dari waktu ke waktu dalam menjawab tantangan zaman. Hingga kini, lulusan pesantren terpadu Al-Kahfi menyebar ke seluruh pelosok negeri maupun mancanegara, mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di pesantren terpadu Al-Kahfi. Atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini pesantren terpadu Al-Kahfi telah menginjak usia 20 tahun.
Dengan perkembangan jumlah santri yang terus meningkat dari tahun ke tahun, diawali dengan jumlah santri sebanyak 11 orang, meliputi 7 orang santri putra dan 4 orang santri putri. Hingga saat ini, jumlah santri yang mukim belajar di pesantren Terpadu Al-Kahfi mencapai 1.700 orang. Pada tahun ke-19 pengelolaan pesantren, Yayasan Pedesaan Nusantara melakukan regenerasi kepengurusan. Haji Guntur Leo Perkasa SE, putra pertama dari pasangan almarhum Haji Armansyah Putra SE dan almarhumah Hajah Endang Puji Astuti, dinobatkan sebagai Ketua Yayasan Pedesaan Nusantara periode selanjutnya hingga kini. Alhamdulillah, pesantren Terpadu Al-Kahfi sudah masuk 20 tahun. Terima kasih kepada pimpinan pesantren, guru-guru, dan semua yang terlibat membantu secara langsung maupun tidak langsung, hingga pesantren Terpadu Al-Kahfi ini bisa terus berjalan dan berkembang hingga saat ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada orang tua murid yang telah mempercayakan putra-putrinya bersekolah di pesantren Terpadu Al-Kahfi ini. Semoga pesantren Terpadu Al-Kahfi ini terus berjalan dan berkembang, bermanfaat untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh, sesuai dengan keinginan cita-cita pendiri Yayasan Pedesaan Nusantara ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Pesantren Terpadu Al-Kahfi sudah melewati 20 tahun masa baktinya dan sekarang masuk ke tahun 21. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana perjalanan Al-Kahfi dari awal sampai sekarang selama 20 tahun ini, yang semuanya merupakan ayatun min ayatillah, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merupakan karunia Allah yang saya ingin berbagi. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kisahnya yang bisa saya ceritakan adalah berawal dari seorang dermawan, ya, almarhum Bapak Armansyah Putra beserta keluarga. Beliau seorang pengusaha, seorang muslim yang taat, banyak amal-amal sunnah, amal-amal soleh yang beliau laksanakan, ya. Biasa puasa di hari Senin dan hari Kamis, banyak berinfak dan amal-amal ibadah yang lainnya. Lalu beliau membuat satu yayasan namanya Yayasan Pedesaan Nusantara. Beliau, Bapak Armansyah Putra, bersama istrinya Ibu Hajah Endang Puji Astuti dan juga bersama rekan-rekannya membuat Yayasan Pedesaan Nusantara. Lalu beliau mulai mengumpulkan tanah yang beliau temukan, ya, di Desa Srogol atau Kampung Srogol, Desa Srogol, dulu Kecamatan Cijeruk, ya, sekarang sudah Kecamatan Cigombong, masuk di Kabupaten Bogor. Singkat cerita, beliau bisa mengumpulkan tanah yang cukup luas, sekitar 13 hektar, lalu mengurus berbagai perizinan dan dibuatlah set plan karena ingin membuat pendidikan buat masyarakat, ya. Dan tentu manusia hanya berencana, tetap kehendak dan iradah Allah yang berlaku, ya. Tahun 1997 beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah peristiwa musibah tabrakan yang terjadi di Saudi Arabia. Beliau sedang melaksanakan umroh, beliau wafat, ya. Dan kemudian Ibu Hajah Endang Puji Astuti berkeluarga lagi dengan Bapak Taufik, dengan Bapak Kemas Taufik Mukhtar, ya. Dan di antara yang menjadi peninggalan atau warisan dari Bapak Armansyah Putra adalah tanah ini, ya, tanah 13 hektar. Nah, tanah ini tetap harus bermanfaat, harus diurus. Mulailah lahan ini disiapkan buat pendidikan, yang waktu itu memang di tahun 94-an mungkin ya sudah dimulai, sudah ada pendidikan di sini untuk masyarakat, sudah ada TPA, sudah ada TK, ya, sudah ada beberapa bangunan, walaupun lahan luasnya masih
berupa perkebunan. Pak Kemas Taufik Mukhtar berkumpul bersama teman-temannya. Waktu itu ada Bapak Ajid Muhsin, ada Bapak Joko, ya, Pak Selamat Joko Susanto nama lengkapnya, SPD, dan kawan-kawan yang lain. Lalu mereka menyiapkan pendidikan. Pada tahun 2002 kabarnya mulai bulan Februari begitu mereka menyiapkan membangun 3 ruang belajar atau 3 lokal, lalu menyiapkan asrama dan sebagian memanfaatkan bangunan-bangunan yang sudah ada. Mulailah dibuka pendidikan di sini untuk level SMP. Mungkin juga waktu yang sangat mepet ya, sehingga terjaringlah ada 11 siswa-siswi maksudnya, terdiri dari 7 putra dan 4 putri. Dimulailah tahun ajaran pertama Juli 2002 dengan 11 santri ya, dan sekitar juga mungkin ada 10 atau 11 pegawai, dalam hal ini guru dan juga pegawai yang lainnya. Mulailah berjalan pendidikan di sini. Itu waktu itu nama juga belum definitif ya, dan saya bergabung dengan tim pertama ini bulan Maret 2003, persis 1 Maret 2003, berarti sudah berjalan sekitar 8 bulan masuk ke bulan ke-9 gitu. Nah waktu itu mulailah kita mencari nama dan diberilah nama Pesantren Terpadu Al-Kahfi. Itu juga karena kita menemukan papan nama di masjid yang sudah dibangun oleh Bapak Armansyah, dan nama masjid itu Al-Kahfi gitu. Singkat cerita, kita mengelola 11 orang yang biasanya kita bahasakan bukan 11 tapi 74 ya, karena 7 putra 4 putri. Alhamdulillah di tahun kedua bertambah jumlahnya. Di akhir tahun pertama saja dari 11 banyak yang pindah menjadi 23 kalau tidak salah. Di tahun kedua bertambah menjadi 69, dan di tahun ketiga sudah 150 lebih. Dan tahun keempat karena kapasitas kita terbatas, kita sudah mulai menyeleksi santri dan menerima sesuai dengan jumlah kuota. Dan di tahun-tahun berikutnya selanjutnya kita tidak bisa menerima semua pendaftar ya, bahkan yang daftar menjadi lebih banyak, 2 kali lipat sampai 3 kali lipat gitu. Dan tentu dalam hal ini jasa dari keluarga besar Yayasan Pedesaan Nusantara yang dimulai dari Bapak Armansyah Putra dengan Ibu Hajah Endang Puji Astuti, lalu juga yang menggagas dan kemudian melanjutkan kegiatan yayasan itu Bapak Haji Kemas Taufik Mukhtar. Mereka itulah yang awal-awal berjuang. Yayasan memberikan subsidi yang begitu besar ya untuk bisa berjalannya pesantren di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu. Dan menjelang tahun keempat kalau tidak salah atau tahun ketiga itu yayasan menyampaikan silahkan sekarang berjalan ya dengan kemampuan yang ada dan untuk subsidi dirasa cukup ya, maka mulailah kita merasionalisasi pembiayaan, menghitung sesuai dengan kebutuhan, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk segala urusan yang dihadapi ya. Seingat saya mulai tahun kelima itu pendaftaran sudah tidak tertampung, dan mulai tahun itu kita juga tidak melakukan publikasi yang maksimal ya sampai sekarang gitu. Dan termasuk di masa-masa pandemi kemarin alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk jumlah siswa yang masuk di Al-Kahfi tidak berkurang, yang masih bisa memenuhi kuota gitu. Para jamaah sekalian, sesuai visi yang kita tulis di Al-Kahfi ini, kita ngobrol-ngobrol, kita bincang-bincang dengan kawan-kawan di lapangan. Kita awalnya adalah ingin menjadi lembaga unggulan gitu, yang dibanggakan oleh umat Islam.
yang waktu itu ketika kita ingin membatasi wilayahnya, maka kita batasi bahwa kita menjadi lembaga unggulan di Kabupaten Bogor. Kita masih ingat kita berkumpul di tahun ketiga untuk membahas masalah visi misi ini. Lalu tahun berikutnya kita bahas lagi, kita menjadi lembaga unggulan di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dimasukin sehingga kabupatennya dihapus ya, di Bogor maksudnya kota dan kabupaten. Dan terus berjalan lagi, kita ingin menjadi lembaga unggulan di skala nasional gitu. Nah, alhamdulillah semua kru, semua pasukan termotivasi. Alhamdulillah sedikit demi sedikit visi itu bisa terwujud, bisa tergapai, dan sekarang di tahun ke-20 alhamdulillah catatan terakhir Al-Kahfi untuk level nasional mendapat ranking nomor 120 ya dari sekian ribu sekolah. Untuk kota dan kabupaten Bogor kita punya level yang kedua ya. Saingan kita sekarang sudah lembaga-lembaga yang memang dari awal mendahului kita adalah BPK Penabur gitu. Itu capaian secara akademis gitu. Lalu kita juga selalu berpikir untuk fokus ke kualitas ya di berbagai sisi. Untuk tahfiz Quran, alhamdulillah anak-anak yang sudah bisa menyelesaikan 30 juz, lalu mereka mentasmikan 1 kali duduk ya, ada yang 1 hari, ada yang 1 hari setengah, ada yang 2 hari begitu, dan kita berikan motivasi dengan memberikan hadiah untuk umroh gitu. Lalu kita juga ingin ada grow yang merata antara pembangunan fisik, capaian prestasi siswa, dan juga kesejahteraan para pegawai di pesantren terpadu Al-Kahfi. Walaupun mungkin hitungan-hitungan angkanya sangat relatif dan belum begitu besar, tetapi untuk seukuran lembaga yang seperti Al-Kahfi, insya Allah kita maksimalkan menjadi lembaga yang harus tidak ketinggalan secara penggajian dan juga konsep-konsep kepegawaian yang lain. Guru-guru yang belajar di sini, alhamdulillah mereka yang sudah 10 tahun mengabdi mendapatkan bantuan untuk membeli tanah ya, kemarin nilainya 20 juta, dan insya Allah ke depan ada pikiran untuk mulai dikonversi dengan inflasinya gitu, jangan 20 juta terus katanya. Dan yang sudah 15 tahun kita berangkatkan umroh, alhamdulillah setiap tahun kita memberangkatkan 10 orang minimal ya, ada 10 ada 12 orang gitu. Dan insya Allah ke depan akan terus kita maksimalkan berbagai sisi sehingga grow-nya sama. Dan mulai 3 tahun atau 4 tahun yang lalu mulai ada gagasan untuk menambah jumlah santri, sudah kita lakukan dimulai dari putri ya, dan terasa memang pembebanan untuk penambahan siswa ini cukup berat ya. Kita harus menyiapkan berbagai sarana dan prasarana, dan alhamdulillah terakhir karena memang Al-Kahfi dibangun tidak dari modal yang sangat-sangat cukup, sebaliknya dengan modal yang sangat sederhana, kita menyiapkan berbagai sarana sehingga sudah mulai harus diperbaiki. Nah, sehingga pembangunan di Al-Kahfi akan terus berlanjut ya, terutama memperbaharui, merenovasi yang sudah berusia 20 tahun atau 15 tahun ya. Dan yang terakhir kami sedang membangun Masjid Putri yang dirasa sudah kurang leluasa, bukan hanya untuk kegiatan sholat tapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan tahfiz Quran, kegiatan belajar kelompok, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Alhamdulillah sekarang sedang proses perampungan ya, yang dianggarkan dari awalnya sekitar 5 miliar, ternyata kelihatannya akan bertambah karena semakin berjalan semakin ingin yang lebih baik. Mohon doa dari semuanya, insya Allah ketika ada keperluan, ada kebutuhan, Allah berikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Itulah di antara isi doa kita, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Para pemirsa sekalian, alhamdulillah di tahun ke-20 dan masuk ke tahun 21 ini beberapa data sebagai tahadus bin nikmah. Yang pertama, alhamdulillah jumlah pegawai yang sudah berangkat umroh itu sekitar 60 orang, dan santri tahfiz yang sudah mendapatkan hadiah umroh berarti sudah mentasmi'kan 30 juz dalam satu kali duduk, itu ada 14 orang. Kemudian lulusan SMA yang diserap di perguruan tinggi negeri sekitar 73%, dan yang terserap di perguruan negeri luar negeri, di perguruan luar negeri maksudnya, dan juga swasta sekitar 27%. Lalu beberapa prestasi yang terkait dengan SMA. Pertama, juara umum OSK 17 finalis, dan kemudian lolos ke nasional ada 5 finalis. Prestasi madrasah aliyah, lulusannya masuk ke perguruan tinggi negeri ada 43%, kemudian ke Al-Azhar Kairo dan Timur Tengah lainnya sekitar 30%, dan yang selain itu ada 27%. Kemudian SMP, ya, SMP-nya yang terserap masuk ke SMA Al-Kahfi lagi sekitar 68%, dan SMP juga masuk di juara umum OSK tingkat kabupaten itu 3 orang finalis, dan juga SMP kita masuk di sekolah penggerak. Di tahun 2022 ini peringkat SMA Al-Kahfi itu versi lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT itu nomor pertama di Kabupaten Bogor, itu nomor 2. Ya, tadi saya agak kurang tepat menyebutkan, ini yang lebih tepatnya di Kabupaten Bogor nomor 2. Kalau di kota dan Kabupaten Bogor itu nomor 4. Sedangkan di provinsi di ranking 17, dan di tingkat nasional di level 120. Kemudian sekarang jumlah santri di Al-Kahfi putra putri sudah di angka 1.700-an dengan jumlah pegawai 315 orang. Itu barangkali beberapa data tambahan yang mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, para pemirsa yang menyaksikan video ini, tentu tidak ada gading yang tak retak, ya, manusia tidak luput dari kesalahan, banyak kekurangan. Atas nama diri pribadi, keluarga, dan seluruh pengurus pesantren terpadu Al-Kahfi, tentu kami mohon dibukakan pintu nurul yang sebesar-besarnya. Ada satu hal lagi, karena setelah 20 tahun ini ada beberapa perubahan, wabil khusus dengan meninggalnya para pengurus utama, ya. Bapak Kemas Taufik Mukhtar sudah meninggal, Bapak Ajid Muhsin sudah meninggal, Ibu Haja Endang Puji Astuti sudah meninggal. Ya, semoga mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kepengurusan sudah ada perubahannya. Sekarang yang menjadi ketua yayasan adalah Bapak Haji Guntur Leo Perkasa, gitu, dan juga bersama adik-adiknya masuk dalam kepengurusan, ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga kita semua, ya, melimpahkan taufik dan hidayahnya, kita mendapatkan keistiqomahan sehingga bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh keikhlasan dan profesionalisme dalam mengemban amanah, Ustadz Ustazah, Musyrif Musrifah, serta seluruh sivitas akademika, baik lulusan pesantren maupun perguruan tinggi dalam dan luar negeri, alhamdulillah, pesantren terpadu Al-Kahfi mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan target dan harapan bersama.
Memasuki tahun ke-20, Pesantren Terpadu Al-Kahfi terus hadir dalam mewarnai pendidikan Islam di Indonesia, berupaya mengimplementasikan pilar pesantren untuk menjadi sekolah Islam unggulan dengan siswa yang berakhlak mulia dan memiliki prestasi tinggi, menyiapkan peserta didik menjadi ulama dan umaro, dan membentuk kader muslim pemimpin dunia yang berakhlak Qur'ani.